Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Di stop justru racun dan segala macam penyakitnya itu malah masuk ke dalam badan. Nyebar. Ya, yang mesti dilakukan adalah dia muntah, pasti keluar asam lambung. Ada di situ ada segala macam lah, ada garam segala macam keluar. Yang harus dilakukan adalah memasukkan kembali barang-barang yang. Dokter Jaya, waktu kemarin hari Jumat kemarin, Senin kemarin kan kita libur. Dokter Jaya juga hari ini Selasanya harusnya masih cuti bersama ya, Dok ya? Iya. Nah, masih pegawai negeri, Franky. Masih. Hampir. Hampir selesai. Nah, Dok, ini saya mau cerita kejadian lucu banget. Waktu saya hari Jumat kan saya berangkat pagi-pagi tuh ke Singapura karena liburan kan. Tahu-tahu apa yang terjadi? Itu kan biasanya kan kalau saya berangkat keluar kota, rumah dijaga sama anak-anak. Nah, datanglah si Rika, nelpon, tahu-tahu udah sampai bandara. Pak, Miko di luar. Dokter Jaya tahu kan Miko kan? Selalu ada di rumahnya dia, di kandangnya dia kan? Nggak pernah bisa keluar. Dan Dokter Jaya lihat kan dia punya slotannya itu nggak gampang kan? Iya. Tahu-tahu berada di luar. Iya. Hebat ya tuh anjingnya. Oh, anjing bisa lah, Franky. Kucing juga bisa, tapi yang lebih hebat di rumah saya dong. Di rumah saya piara ular. Ular sejengkal gini. Bisa keluar. Udah ditutup gitu dia bisa keluar berkali-kali. Begitu itu ularnya hilang, tahu-tahu ada di dekat WC? dekat dapur. Lapar ya, Dok. Yang teriak-teriak isi saya teriak-teriak. Ternyata dia bisa buka loh, Franky. Jadi gitu dia buka, di daun sudut-sudutnya keluar gitu. Ular dia nggak pakai. Padahal dia dikunci. Ini yang saya mau cerita sama Dokter Jaya tuh, ketakutan saya terhadap itu setelah saya pulang kemarin Senin. Senin siang kan saya pulang sampai rumah. Dari Jumat sampai Senin. Ternyata racun tikus yang saya biasa taruh di halaman tumpah berantakan. Untung gak dimakan sama dia. Itu pertanyaan saya sama Dokter Jaya. Apa yang terjadi sih, Dok, kalau seekor anjing itu terus kemudian makan racun tikus yang warnanya pink itu tuh, Dok? Kira-kira mati. Nah, berarti bersyukur lu, Dok. Enggak, dia tuh penciumannya tuh bagus, Franky. Jadi dia udah tahu kalau itu bukan makanannya dia. Dia nggak mau makan, dan dia mungkin tahu kalau itu ada racunnya, Franky. Saya stres dari kemarin hari Senin siang saya pulang sampai ke hari ini. Sehari ini saya stres. Kenapa? Saya mikirin si Miko keluar hari Jumat. Tapi logika saya berjalan. Jadi dari Jumat ke hari sekarang, Senin, Selasa gitu kan, kayaknya sih nggak dimakan sama dia, cuma diaur-aur doang ya. Karena apa? Kan nggak mungkin tahan dia sampai dengan hari Senin dari Jumat ya, Dok. Nah, tapi yang saya mau ngomong juga sama Dokter Jaya gini, kalau dia kemakan dalam dosis yang kecil, Dok, apa yang terjadi dengan perutnya? Mencret. Artinya tidak mematikan tapi ada efeknya. Ya. Karena gini, prinsipnya tuh yang namanya saluran pencernaan dari atas ya turun ke bawah itu udah arahnya tuh dari atas turun ke bawah, Franky. Dia nggak bisa terbalik. Normal. Jadi kalau dia masuk ke lambung, ada sesuatu yang berbahaya, maka reaksi pertama adalah dia akan mual, muntah. Jadi sphincter atau otot yang dari lambung ke atas dia kebuka, dia langsung ditendang keluar, puak, muntah. Jadi muntah itu adalah tanda ada satu racun yang masuk ke dalam. Tapi kalau dia bablas, ke bawah, dibuangnya ke bawah. Dibablasin lagi. Bawah. Jadi orang muntah sama berak, mencret, itu adalah reaksi pertama saluran pencernaan kalau ada racun atau barang berbahaya masuk. Nggak bisa lewat kulit, Dok ya? Ya. Sekarang makanya itu yang harus
dicamkan dalam pikiran, sehingga kalau misalnya orang makan sesuatu kemudian dia mencret-mencret atau muntah-muntah, mencret dan muntah itu jangan di stop atau jangan diusahakan supaya di stop. Kalau di stop justru racun dan segala macam penyakitnya itu malah masuk ke dalam badan, nyebar. ya. Yang mesti dilakukan adalah dia muntah, pasti keluar asam lambung, ada di situ ada segala macam lah, ada garam segala macam keluar. Yang harus dilakukan adalah memasukkan kembali barang-barang yang keluar tadi, cairan dan mineral-mineral tadi yang terbuang lewat sengaja dibuang bersamaan dengan si racun tadi gitu, Dok ya. Itu yang harus ditambah. Jadi yang paling utama ada rehidrasi, dikasih air kembali. Nah, yang terbaik adalah dikasih air yang ada mineralnya. Ya, untungnya si Miko tuh saya liatin halaman rumah saya nggak ada bekas muntahan. Ya. Jadi nggak ada lebih yang lega masuk. dia nggak masuk. Karena kan kalau ada segelas aja ada racun nih, Dok. Kalau dia nggak masuk ke badan kan tetap nggak masuk, Dok ya. Ya. Sama berarti si racun tikus tadi ada aur-auran di luar begitu banyak berkantong-kantong. Nah, kalau Cuma dijadiin mainan berarti sama dia. iya. Syukurlah, kalau nggak saya mesti bawa ke itu lagi tuh, Masih. ke dokternya dia lagi, orang kemarin baru MCU. Anjing aja pakai MCU, Dok. Sayanya sendiri males. Nah, Dok, kalau kejadian yang tadi saya cerita itu berlaku untuk seluruh makhluk hidup. Iya, mostly kayak gitu. Apapun itu istilahnya. Mau tingkatan rendah, tingkatan tinggi, seperti itu. Ya, jadi masalah utamanya dehidrasi dan kekurangan atau hilangnya mineral-mineral dari dalam badan. Nah, sekarang, Dok, kalau misalkan contoh nih, Dok, orang keracunan nih, Dok ya. Keracunan itu tadi dokter bilang jangan di stop keluarnya. Ya. Kenapa harus jangan di stop? Supaya kalau memang masuk itu adalah mekanisme muntah, itu mekanisme tubuh untuk keluarin racun. Kalau itu di stop, racunnya malah tinggal di dalam. Orang mencret dikasih obat yang paling manjur, obat mencret, cuk dimampetin, ya malah racunnya masuk ke dalam. Nah, itu dia saya mau tanya, kalau dia mampetin kayak gitu tuh, Dok ya, itu yang terjadi tuh dia Diserap. tidak bisa dinetralisir di dalam. Enggak, lah kan membani kan. Membebani organ dalam dong. Itu kalau yang masuk lewat perut di detoksnya di hati, di ginjal. Di hati ginjalnya malah dikasih kerjaan berat. Ya, memang sengaja kan, makanya kalau orang misalnya contoh, kalau kamu makan makanan yang pedas banget atau asam banget, itu langsung tiba-tiba beraknya sampai panas kan. Ya itu karena dia bilang, ini bahaya nih, buang gitu loh. Biasanya kalau minum, ya saya tuh kadang-kadang kena ranjau, Dok. Kalau makan arem-arem, Dok, di dalamnya suka ada apa? Cengek, apa sih cengek? Cabai rawit ya. Cabai rawit kegigit, cus, langsung pedes bukan main. Langkah pertama bukannya ke WC, Dok, cari air dulu minum, netralisir. Nah, maksud saya seperti tadi. Jadi kalau misalkan kita ada racun, kita tahu nih racunnya mengandung apa, jangan kita pakai bahan kimia lain untuk netralisir di dalam badan, Dok ya. Ya, badan kita kan bukan tabung kimia. Masukkan asam dikasih basa. Jadi garam plus air. Makanya tabung reaksi. Sama aja kamu minum. Tadi waktu minum belum dikocok nih sirupnya. Kamu loncat. Emang tabung reaksi. Nah, terus kalau misalkan kita dalam, tadi dokter bilang tuh kan kita keluarin, perlu nggak kita kasih perangsang untuk mengeluarkan obat-obat perangsang? Iya, ada beberapa orang ya memang gitu. Antara lain kalau misalnya muntah, dengan cara tangan disodok, dia langsung muntah. Tapi tanpa kita itu sebenarnya kalau dia emang adalah satu yang beracun, dia otomatis dia mual. Nah, maka reaksi tubuh yang utama kalau ada keracunan atau apa-apa mual terus dia muntah. Nah ini, Dok, ini nggak tahu bener menurut kedokteran apa enggak nih. Kan orang tuh banyak yang ngomong, saya nggak tahu nih benar apa enggaknya. Kalau keracunan dikasih susu nanti bisa dinetralisir katanya. Enggak, susu bukan buat netralisir. Susu itu bukan buat dia jadi mual, Frankie. Karena misalnya kalau orang keracunan ya minum racun di UGD, kalau dia perkirakan masih ada di lambung, dibilas sama, jadi dimasukin selang, dikasih susu, disedot, jadi memang betul-betul bilas lambung. Gimana?
dikasih selang nih. Masuk ke lambung, dikasih susu, kan terencerkan oleh susu, terus disedot, buang. Pas susu lagi buang, jadi memang seperti dibilas. Terus selangnya 2 biji masuk ke sini? Enggak, selangnya sama. Diisin susu, kan keisikan sedot keluar, susu keluar, jadi memang betul dibilas, bilas lambung namanya. Nah, kalau saya supir akap, Dok, kejadian seperti itu ada di bengkel. Pada saat kita ganti oli, ganti oli kalau mobil saya itu seperti itu. Jadi dia nggak buka bawah, bawah. Dimasukin selang, disedot, cus, dimasukin pembersih, sedot lagi, baru kasih masuk olinya. Makanya dia nggak ngerusak buat quarter punya tabung itu, dratnya nggak rusak lah. Jadi orang pun diperlakukan sama seperti itu. Itulah fase lambung namanya. Itu sesuatu yang tindakan yang harus dikuasai oleh semua koas. Nah, itu selangnya sampai ke lambung. Iya. Jadi diukur dari sini sampai ke ulu hati sini. Nah, nanti kita punya HCl-nya habis, Dok. Iya, HCl kan ada selnya, dia menghasilkan lagi. Oh, jadi nggak usah takut HCl yang sekarang terbentuk ini habis. Enggak, dia kan menghasilkan lagi. Di situ selnya masih ada kan. Tidak rusak. Selama selnya tuh nggak rusak, nanti bisa diproduksi lagi ya. Iya. Kalau kelebihan boleh kita jual tuh, Dok, hasilnya, Dok. Mahal. Nah, makanya kan gini, ada satu orang-orang kan kadang-kadang suka gini. Mencret itu kan adalah satu fenomena yang sering terjadi. Itu banyak orang-orang yang beli obat warung, orang-orang yang ini manjur nih, langsung begitu dimakan obatnya langsung mampet katanya. Jangan salah, yang begituan itu justru bahaya. Iya. Banyak kan seperti itu, obat di iklan-iklan di TV juga kan seperti itu. Langsung mampet di gambarannya kan ada itu kan, ada keran kasih langsung gitu. Itu salah, karena di mana-mana juga kalau namanya di dokter setelah diajarkan, kalau orang muntah-muntah, berak-berak, terapinya adalah mengganti cairan. Nah, mengganti cairan. Jadi diare itu begini, itu sangat penting karena segala apa yang masuk ke saluran pencernaan itu biasanya reaksi pertama adalah berak. Tapi kalau berak-berak dia tidak tertanggulangi juga dia bisa muntah. Maka kalau sudah berak dan muntah itu namanya udah muntaber. Maka terapinya adalah ganti cairan. Dan itu lebih bahaya. Dia berak-berak ditambah muntah itu banyak keluar mineral. Jadi bukan cuma dia kurang air tapi kurang mineral, dan itu bisa mematikan, bisa bikin mati. Kalau di dalam dunia kesehatan, diare itu penyebab kematian yang sangat banyak, terutama di negara-negara berkembang. Kenapa? Diare itu biasanya disebabkan selain bukan racun, terbanyak adalah virus. Virus, kuman, jamur, parasit, itu semua bikin diare kalau masuk ke situ. Banyak ya penyebabnya ya. Banyak sekali. Dan ditambah lagi racun-racun segala macam itu semua bikin diare. Maka yang paling penting adalah begini, melihat ini adalah diare yang berbahaya apa enggak. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama adalah diare itu apaan, Franky? Nama penyakit? Enggak, ya penyakit yang model apa yang setahu kamu? Orang-orang yang jadi lebih sering buang air besar, BAB. Seringnya sering berapa kali? Nah loh, kalau sering berapa kalinya itu saya nggak tahu. Kalau dia buang air itu ada ada 3 kategori sih sebenarnya. Dia lebih dari 200 gram BAB-nya. Dihitung gramnya, tapi itu kan susah. Dia frekuensinya lebih dari 3 kali. Atau warna itu konsistensinya berubah. Oke, jadi cara kita ngelihatnya ada 3 cara lihat, Dok ya. Pertama, kalau kita ternyata orang yang teliti pakai mata Android, kan sekarang kalau apa-apa pakai Android katanya bisa memprediksi. Oh, ternyata begitu kita scan tinjanya lebih dari 200 gram. Itu jarang dipakai lah sekarang. Cara nimbangnya susah, kita kok ditimbang. Terus kedua, ternyata konsistensi dia punya warnanya juga berubah. Terus yang satu lagi, ketiga, untuk konsistensinya berubah. Oh, konsistensinya jadi berubah. Lembek atau jadi encer. Jadi tahu-tahu jadi bubur. Nah, itu. Nah, itu penting karena kalau kayak gituan artinya itu masih dalam kondisi oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia muntaber begitu kan sebenarnya terapi utamanya ganti cairan. Ya. Apa yang harus diganti?
Karena kan untuk makan kita, Dok. Ya, yang biasa masuk dipakai buat makanan, karena itu dikeluarin terus-terusan kan berarti kan kosong tuh stoknya. Ya kita cari supplier baru. Ya, terutama yang sifatnya cair. Air biasa boleh, jus boleh, makanan-makanan yang mengandung air banyak boleh, apapun. Gula, ya Dok ya. Ya terserah. Tapi kalau misalnya dia sudah muntah-muntah dan segala macam, itu ada bahaya yang lebih, karena kalau namanya muntah, itu mineralnya ikut kebuang. Nah makanya kalau udah begitu harus minum minuman yang bermineral. Kalau kita muntah rasanya kok asam ya? Iya, karena itu lambung, isi lambung asamnya keluar. Tapi jangan salah, asam itu belum bahaya. Kalau dia keluar, itu berarti apa yang masuk yang keluar. Kalau udah sampai asam, berarti isi lambungnya keluar. Lambungnya yang isi lambung. Tapi kalau sudah pahit, nah itu udah empedu. Empedu lebih bawah lagi dari lambung. Udah makin cairan parah empedu tuh ya? Itu pahit. Tapi kalau udah pahit, kalau udah lebih lanjut lagi, kalau di bawahnya mampet, yang keluar tuh tinja, Franky. Bisa kebayang nggak orang muntahnya muntah tinja? Iya, naik ke atas, Franky. Nggak ada kerjaan tuh tinja ya? Loh, nggak kalau ke bawahnya mampet? Oh iya, tadi kita minum obat dimampetin. Terus dia mau bawa ke bawah, nggak bisa, dia cari jalan balik. Makanya orang pernah nggak, kalau orang muntah, wah air, muntah, wah makanan yang baru makan, itu nggak ada masalah. Begitu wah muntah, asam, berarti itu yang sudah masuk udah keluar semua, sekarang asam yang keluar. Tapi kalau asam-asam itu kan muntah tapi nggak keluar isinya, nah itu udah mulai asam tuh. Tapi kalau dia itu udah nggak lagi, yang dibawa lagi empedu, usus 12 jari tuh keluar pahit, Franky. Nah kalau pahit kan berarti udah lebih begini. Kalau lebih lagi tinja pun bisa keluar. Dok, kalau orang muntah kenapa suka ditepok-tepok gitu, Dok? Hah? Ditepok-tepok supaya punggung? Ya supaya keluar semua. Kan memang harus dikeluarin. Memang harus seperti itu ya. Malah kalau di kedokteran kadang-kadang ada orang yang sengaja dikasih sirupnya bikin mual, langsung buak, sirup ipekak, kenapa ya buak keluar supaya dia muntah. Pekak? Ipekak namanya. Oh, saya pikir pekak itu kan bahan yang dipakai buat bumbu sek, Mbak. PK itu namanya. PK. Dokter tahu juga ya. Tahu lah. Makan kesukaan. Nah, Dok, satu lagi sebelum saya lupa nih, Dok. Tadi kan saya ngomong susu. Kelapa, air kelapa tuh, Dok. Air kelapa bagus karena banyak mengandung mineral kalium. Oh, jadi kalau air kelapa beda sama susu. Susu tadi tuh buat supaya orang tuh mual supaya dia keluar. Si kelapa untuk menggantikan. Tuh, beda tujuan berarti itu, Dok. Ya. Nah, dulu waktu saya kecil itu ada yang namanya norit. Tahu nggak norit kayak gimana? Masih ingat nggak? Tahu, bubuk hitam kan? Arang aktif namanya, itu seperti tablet warnanya hitam. Kita minum, begitu beraknya hitam. Nah, arang aktif itu C, karbon, itu kalau dia makan, dia bablas ke bawah, dia nyerapin racun tuh, Franky, dibuang. Kelihatan? Jadi nggak diserap. Dulu banyak gitu, kalau sekarang udah kagak ada sih kayaknya ya. Ada beberapa obat yang saya curiga itu adalah sama dengan kandungan norit. Karena bentuknya memang bentuknya tablet. Tapi kalau kita kunyah itu jadi hitam, nggak enak. Ya tapi dia nggak terlalu hitam. Kalau yang karbon itu, yang norit itu benar-benar hitam banget. Dia fungsinya buat nyerap racun-racun tadi ya. Ya, racun dan kemudian dibuang. Nah sekarang begini, pertanyaannya, kapan itu bisa diobati di rumah dan kapan dia harus dibawa ke dokter? Karena mencret itu hampir terjadi pada setiap saat tuh, banyak orang mencret. Tunggu dulu nih, Dok. Saya baru ingat sekarang. Mami saya ngajarin kalau kita ngerebus kepiting atau ngerebus kerang, cemplungin arang. Memang. Karena dia nyerap racun. Fungsinya ternyata itu ya. Iya. Buat nyerap racun ya. Ya jadi kalau yang terutama yang paling sering itu bikin orang gatal itu rajungan, Renggi. Rajungan itu biasanya banyak ada racunnya, jadi dia harus dikasih 2 atau 3 tablet. Makanan yang berasal dari laut tuh, mami saya selalu ngajarin gitu. Balik ke tadi, Dok, berapa kali yang dokter tadi tanya orang itu harus dirawat di rumah sakit atau di rumah? Tadi dokternya terakhir itu, Dok ya. Bukan soal kalinya. Kalinya. Pertama, kalau dia suhunya di atas 39 itu harus ke rumah sakit, Renggi.
39. Kemarin COVID aja di atas 37,3 orang udah Enggak, dianggap ini sakit. diare. Artinya lebih tinggi daripada gejala COVID tuh, Dok. Ya harus, karena berarti dia ada kuman, ada infeksi yang harus diobati di rumah sakit. Nggak bisa nggak. Orang ngigo tuh dari temperatur berapa tuh, Dok? 38 setengah hingga 9 udah ngigo. Udah ngigo ya. Nah, jadi bisa. artinya Bisa ngigo, bukan udah pasti jadi ngigo. artinya kalau dia sampai ngigo ini Oke. masukin rumah sakit ya. Kedua itu dehidrasi. Apa tandanya dehidrasi? Itu harus ke rumah sakit langsung, nggak bisa diapa-apain. Nah, loh. Dehidrasi. Susah kita lihat, Dok. Nah, bisa. Apa gimana? Dehidrasi nih, Dok. Mau anak kecil mau orang gede. Orang gede dulu deh, kalau anak kecil mah. Orang gede bibirnya kering. Bibir kering tuh ciri-ciri dehidrasi ya? Iya. Bibir kering. Terus aus melulu. Aus mau minum, rasanya aus. Kencing jumlahnya sedikit dan warnanya gelap. Apalagi nggak keluar keringat, nggak ada keringat. Kalau dia nangis nggak keluar air mata, Freddy. Wah, dokter jangan nyindir saya nih, Dok. Nggak pernah keluar air mata lagi. Nggak, betul, itu tandanya. Udah gitu badannya lemes, kayak terus kemudian dia dingin, tangannya dingin, keringat segala. Itu udah tanda. Tapi yang tanda yang paling itu adalah udah nggak bisa kencing lagi. Kencingnya jumlahnya sedikit sekali kencingnya dan warnanya gelap. Nah, saya mau tanya, apakah pasti, Dok, bibir kering tuh dehidrasi? Enggak, kan ditambah semua yang tadi. Oh, jadi itu ada gabungannya, Dok ya? Nah, mukanya nih kalau orang dehidrasi, bibirnya itu matanya cekung. Ininya pipinya juga cekung. Peot. Ya kayak peot. Kalau kamu pegang nih kulitnya, kamu tarik gini, dia nggak balik. Ini kan kulitnya ditarik, ini balik nih. Dia nggak balik, terutama daerah perut atau di tangan. Ditarik atau ditekan nih, Dok? Ditarik. Bukan ditekan ya? Ditarik dia tetap aja dia muncung. Oh gitu, baru tahu saya, Dok. Nah kalau begitu udah mau ke rumah sakit. Itu dehidrasi. Karena kalau enggak nanti ginjalnya rusak, jantungnya bisa rusak. Pokoknya ada macam-macam organ lain. Rentetannya banyak lah, Dok ya. Ya, apalagi kalau dia sudah tidak bisa minum atau nggak bisa makan, muntah terus. Itu artinya saatnya dia harus dikasih infus. Ada ya sampai nggak bisa minum, nggak bisa makan? Ada. Begitu itu langsung muntah, minum muntah. Oh, artinya muntah. bukan nggak bisa nerima gitu ya? Masuk dia keluar lagi, masuk keluar lagi. Begitu udah nggak bisa, Franky. Nah, apalagi kalau beraknya atau kencingnya, beraknya ada darah atau ada lendir. Berarti itu ada kuman atau ada parasit. Nah, nih yang saya mau tanya sama Dokter Jaya. Kita kan sekarang ini yang hidup di kota besar ataupun di kampung aja, Dok. Di kampung kan susah tuh mengamati tinja kita atau di kota. Kok kenapa susah? Kan begitu kita kan pakai jamban ya atau pakai kloset duduk tapi ya. Kan kelihatan sebelum di flash. Kan dia ngambang. Itu kalau lendir kelihatan ya? Kelihatan. Oh, kecuali yang pakai balong di kampung-kampung, Dok. Oh, itu langsung dimakan ikan. Ada ikan mas di bawah. Iya. Enggak, tapi nah sekarang kalau namanya tinja berdarah itu ada tinja di luarnya ada garis-garis darah atau dia hitam tinjanya. Oh, jadi sebenarnya kita kalau dalam kondisi sakit itu ada bagusnya juga kita ngontrol ya, kita punya tinja ya. Iya gitu aja gitu lah sebelum di flash. Kok ke samping, ke bawah, Dok? Yang ngeliat orang punya. Dokter soalnya kalau ini kan begini pasien ngeliatnya kita punya sendiri. Saya beda cara pandang, Dok. Kalau saya kan pasien. Oke, nah jadi kita harus kontrol juga, punya insting juga, Dok ya, feeling. Oh ternyata kita tinjanya nggak beres nih gitu ya. Terus, Dok? Ya itu, kalau itu pergi ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit. Enggak, jangan tunda lagi. Nah sekarang anak kecil. Nah, Apa anak kecil? Anak kecil kalau dehidrasi rewel, nangis terus. Tapi begitu nangis kita lihat kencingnya kagak keluar air mata, Franky. Kalau dia masih anak kecil kan di sini nih, biasanya botak ya. Sininya mencekung nih.
mukanya mencekung tadi sini, ininya nih ubun-ubunnya masih kebuka, ubun-ubun mencekung. Terus kalau anak kecil gampang lihat dia kencingnya. Normal anak kencing 1 hari ya kencingnya itu minimal 4 kali, kurang dari 4 Rengki. Berarti dia dehidrasi. Nah, tapi kalau anak kecil untuk mencretnya nggak perlu frekuensi berapapun. Kalau dia udah beraknya lebih lembek atau udah cair, ya itu udah saatnya. Anak kecil lebih bahaya kalau dia kencing kalau dia diare dibanding orang dewasa. Karena kenapa? Cairannya Dikit. Dan itu gawat anak kecil. Jadi anak kecil mendingan langsung dibawa ke bisa rumah sakit. langsung nyerang ginjal tuh dok ya. Ya, ginjal terutama yang kena. Jadi begitu. Nah sekarang sementara dia belum itu, anak-anak kecil gimana? Anak kecil lah. Dia masih boleh dikasih susu nggak? Boleh. Kasih susu. Dia mau air, kasih air. Apa dia senang sama jus, kasih jus, apa aja minuman dikasih. Nggak ada batasan. Justru kalau dia masih mau menelan minuman segala macam. Dan biasanya dia kasih, haus, ya? dia akan mau minum terus. Tapi itu frekuensi kencing tuh mesti diperhatiin. Jadi kalau anak kecil, walaupun misalnya beraknya itu masih belum nggak sampai 3 kali, tapi dia udah encer, udah apa, terus dia mulai rewel segala macam, udah dibawa ke rumah sakit aja deh. Nah, kan kadang-kadang gini dok, penyakit-penyakit itu ditandai kata dokter tadi sampai panas 39. Anak kecil sampai panas berapa? Enggak, sama aja. Sampai anak kecil 39 juga. Ya, 3. Pokoknya kan kalau anak kecil biasanya kalau udah panas tuh udah rewel aja ya. Udah rewel. Tadi saya pegang-pegang dokter bilang ubun-ubun, saya pegang begini, ubun-ubun saya ternyata ini kalau kita pegang nggak kira rasa panas-panas juga dok ya. Ya lah, kepala itu darah ya? itu paling banyak masuk ke kepala. Oh iya, saya baru sadar. Makanya kalau di kepala itu kalau sampai orang sampai luka di kepala, itu darah nggak berhenti ngocor. Nggak kena pembuluh darah pun dia ngocor. Itu pembuluh darahnya tuh seperti jaring-jaring gitu. Kalau dijahit baru dia stop darahnya. Nah kalau di kepala udah harus dijahit lah. Ditensoplasin. Oke, nah jadi kondisi-kondisi ini yang harus kita bawa ke rumah sakit. Nah kalau sebelum ke rumah sakit gimana? Kasih aja minum apapun, dikasih minum. Tapi kalau pada saat dia udah mulai itu lebih baik kalau dikasihnya Oralit. Oralit kalau nggak punya di rumah bikinnya gimana? Pakai air madu. Buat yang nggak alergi dok. Berapa banyak? Nah, saya dikasih dulu, ini cerita, saya pernah cerita sama dokter Jaya. Satu kali saya pernah diare. Istri saya, Isya, ini awal-awal waktu nikah nih dok, dikasih air madu 1 gelas. Karena keluarganya dia, kalau orang sakit itu dikasih air madu supaya cepat sembuh. Saya minum, yang terjadi saya muntah-muntah. Dan ternyata saya baru tahu, saya alergi madu. Jadi tanpa saya sadarin, di situ dia tanya, ini air apa nih? Air madu. Wah, ternyata kalau saya memang dengan yang namanya madu itu nggak boleh, tanpa dikasih tahu pun udah badan reaksi. Nggak, istri juga sama lagi. Hah? Istri, kalau kamu pulang dari mana-mana kamu bawa madu, langsung dimarahin. Kalau yang asli dong. Kalau nggak asli mah nggak apa-apa. Oke dok, jadi air madu bener nggak dok? Boleh nggak kita dikasih air madu? Iya boleh aja, tapi sebenarnya itu nggak standar. Orang kalau nyari madu mah susah. Yang apa sih ada di dapur apa? 1 gelas air nih 200 cc kan. Kasih setengah sendok garam, 1 sendok gula, aduk-aduk itu diminum. Itu cukup untuk menggantikan. Berapa banyak mesti diminum? Sebanyak yang keluar. Pakai jeruk nipis boleh dok? Boleh. Sebanyak yang keluar. Jadi kalau keluarnya banyak, beraknya banyak, makan lebih banyak. Kalau muntah banyak, minum lebih banyak. Pokoknya selama dia masih bisa minum, it's okay. Jadi pokoknya jangan kita biarin badan kita kosong. Ya, kosong gitu ya? Cairan. Sama itu. Nah, kalau misalnya kita dekat-dekat dengan Alfamart, apa segala macam, apa mart-mart begitulah, beli aja minuman isotonik. Kayaknya itu susah kan, kita bilang deketin. Susah kita bilang jauh dok. Begitu keluar rumah, oh iya, kalau di Jakarta, keluar gitu, dicari pokoknya minuman isotonik gitu, pokoknya gitu. Itu jauh lebih bagus. Kita nggak usah bikin Oralit. Jadi pokoknya kita gunakan
yang ada di dapur itu udah cukup. Ya. Nah, tetapi sekarang mesti ada satu hal yang mesti diperhatiin. Kalau orang kencing manis sampai mencret, itu mendingan ke rumah sakit langsung deh. Karena kenapa? Kencing manis sampai mencret. Jadi maksud dokter Jaya, orang yang sudah tahu bahwa dia punya penderita kencing manis dan mencret. Iya. Jangan kita tunda-tunda bawa ke rumah sakit. Kenapa? Alasannya apa, Dok? Gangguan elektrolitnya gampang terjadi gangguan elektrolit, Frankie. Kalau gangguan elektrolit nanti memburuk pasti. Banyak orang yang tidak sadar soal gituan. Jadi orang tua juga sama, orang tua anak-anak gitu loh. Jadi sampai rumah sakit ntar dicek tuh ya. Ya kan dicek semua, diperiksa mineralnya, airnya cukup apa segala macam. Bahkan kalau pada anak-anak sih, kalau dia masuk rumah sakit kira-kira kurang, langsung itu di infus guyur, Frankie. Bukannya tetes, gak ada tetes, guyur gitu loh. Nah itu mereka punya kriteria, ini dehidrasinya berat apa segala. Kalau berat dikasih diguyur. Gini dok, dokter Jaya harus bantu saya menjelaskan infus guyur itu apa. Jangan sampai orang mikirnya pakai gayung. Nggak pakai tetes, infusnya kan infus kan netes. Kan dokter kasih berapa tetes per menit? Per menit, tuh. Enggak, kalau ini guyur sampai ngocor-cor gitu. Ngocor biasanya cepet guyur sampai kondisinya udah membaik baru tetes. Jadi artinya dia berlomba dengan waktu supaya jangan sampai dia kekurangan cairan itu. Dan kalau sedang diguyur, dokternya harus mantengin, perawatnya harus mantengin itu. Kalau diguyur 1-2 jam gitu ya, mesti ditongkrongin 2 jam, itu langsung ganti itu. Ya, kenapa tuh? Lah, kelebihan mati orang. Kalau kelebihan mati? Ya iya, bisa gagal jantung. Oh. Bisa rusak juga ginjalnya, nggak boleh. Dia cuma sekedar dikejar sampai dia hidrasi normal, kemudian ditetes. Tetesan normal emang kebutuhannya seperti itu. Oh, ceritanya balap-balapan nih antara yang keluar sama yang dimasukin tuh. Nanti kalau udah deket-deket menjelang final, baru dia. Biasanya 2 jam pertama guyur gitu. Nah kalau saya tuh, kalau dulu waktu koas begitu dia guyur gitu, kita nongkrongin, kita liatin gitu udah saatnya tak, baru tetes berapa tetes. Tetesan itu cuma maintenance saja sejumlah yang biasanya keluar. Kan kita keluarin cairan dari keringat, dari kencing, dari berak, muntah, itu. Jadi judulnya bukan berpacu dalam melodi itu ya, berpacu dalam infus. Nah itu dok, anak kecil sama orang dewasa itu sama diguyurnya 2 jam kira-kira? Enggak, beda. Ada hitung-hitungannya lebih banyak kali ya? Hitung-hitungannya berdasarkan dari derajat dehidrasinya. Nah, dia nilai dulu dari sekian gitu. Jadi ya dokter punya patokan lah. Nah dok, saya tuh berandai-andai nih dok, kan kita hidup ini nggak di semuanya tuh dekat dengan rumah sakit atau puskesmas lah dok ya. Nah, kalau rumah sakit atau puskesmas yang kita tuju tuh memerlukan waktu sekitar 3-4 jam. Dalam perjalanan itu sebaiknya dikasih apa dok? Ya udah kasih oralit. Pokoknya prinsipnya kasih oralit, kasih minum, kasih jus, kasih apapun yang bisa. Jadi kalau membuat dia kencing manis nih dok, kita udah tahu bahwa tindakan kita harus cepat bawa ke rumah sakit. Di dalam perjalanan dia harus disuplai terus dengan seperti tadi. Ya. Oke. Bukan dengan infus, nggak apa-apa, yang penting istilahnya. Jadi kalau seandainya dia minum terus dia muntah terus, saya kasih aja. Dia masih dikasih gitu, dia tetap berak, biarin aja kasih. Ada satu kondisi yang memang paling berbahaya itu kalau orang kena kolera, Frankie. Kalau kolera itu dia bikin ususnya itu sampai habis-habisan, sehingga yang keluar itu air. Air ini keluar tuh bukannya berak yang encer, tapi air seperti tumpah, pok, air semua, pok. Udah nggak kejaga lagi deh sama ringnya tadi dok ya. Itu bisa sampai 1 hari ya, bisa baru baru dia keluar WC, balik lagi tuh, keluarnya air benar-benar tumpah gitu loh. Tapi itu sama juga, kita kasih norit juga. Kalau kolera yang utama bukan norit, Frankie. Nggak, selain daripada infusnya. Iya, sama. Norit untuk... Ya itu mah boleh, tapi kalau sekarang norit kan susah. Pokoknya yang gitu cuma satu, pokoknya dikasih minum sebanyak mungkin. Udah itu aja. Soalnya kalau itu selama itu nggak dijaga, orang kalau itu tidak terjaga sampai ke rumah sakit, kemudian dia udah rusak ginjalnya, itu udah jadi masalah. Atau gangguan elektrolit, jantungnya bisa stop. Makanya itu
Jadi jangan sampai ke arah situ. Jadi kalau tadi ada berapa patokan yang udah masuk ke rumah sakit, ya bawa ke rumah sakit. Rumah sakit jangan dibilang harus dikasih obat, tidak. Di rumah sakit obatnya adalah infus. Karena kenapa? Dengan infus itu orangnya nggak pakai mual kan, masuk cairan. Dan cairannya bisa dimasukin sesuka dokter, yang mau berapa banyak dimasukin. Nah, dokter sering kan nonton di TV. Keracunan sehabis acara meeting apalah gitu, pertemuan apa, sekian orang survive, sekian orang meninggal. Nah itu kan dia sudah masuk ke dalam rumah sakit, dok. Menurut perkiraan dokter Jaya, kita nggak tahu pastinya kan ya, yang meninggal itu kenapa? Dehidrasi. Kan sama dia diinfus juga. Ya nggak, terlambat. Oh terlambat. Mungkin ya yang masih selama di panjang jalan dia minum, dia aus, dia minum. Oke. Jadi that's why itu dalam hal diare itu yang paling utama tuh bukan obat. Yang paling utama adalah mencegah dehidrasi, mencegah gangguan elektrolit. Nah, kalau itu dipasok terus sampai ke dokter nanti baru dikasih sesuai dengan yang memang dibutuhkan. Elektrolitnya apa yang mesti dikasih, jumlahnya berapa, cairan berapa, itu urusan dokter, dia bisa kasih dengan tepat. Tapi sementara di dalam prosesnya itu, ya itu harus dikasih. Tadi saya bilang yang paling bahaya itu kalau kolera, karena kolera itu tidak ada isinya, cuma air doang. Dan orang bisa bolak-balik, keluar dari WC, balik lagi ke WC, cor, tumpah, muntah berang. Nah itu mengerikan kayak itu kalau dia kolera. Masih ada di Indonesia, dok? Oh banyak. Jakarta ada nggak? Banyak kayaknya. Jakarta masih banyak? Banyak. Wah, masih hati-hati dong. Dan itu disebarkan oleh lalat. Dan satu ya, kita rada bendingan di Indonesia, karena kenapa? Orang Indonesia itu sudah berkontak dengan itu. Kita tuh rada-rada kenal baik sama si kolera itu. Artinya kita masih relatif resisten dibandingnya orang luar negeri. Saya pernah punya pengalaman dulu, kita ngundang profesor dari Jepang. Kita ajak makan, rada jorok-jorok dikit lah. Di mana tuh, dok? Ya nggak tahu, bukan saya yang ngajak. Di dia Jakarta diajak makan di Jakarta. Begitu balik ke Jepang, moncornya kolera. Satu negara ribut lagi. Kan di sana tidak ada kolera. Mereka takut wabah di sana. Itu ribut. Nah kalau dia bilang di sini mah kolera itu kita udah biasa yang begitu kan. Nah tapi begini, daya tahan orang itu tergantung dia dalam tanda petik ya. Natural vaksinasi, vaksinasi alamiah. Kita tuh udah sering makan jorok. Ya orang makan jorok di pinggir jalan kita makan gitu. Ya mungkin ada kuman-kuman segala macam, badan kita tuh punya kekebalan Franky. Nah orang luar negeri yang nggak pernah kontak itu, kalau gitu kan habis Franky. Jadi kita masih punya kekebalan. Nah, saya punya satu sepupu, dia pernah sekolah kedokteran. Tingkat 2 di Jakarta. Di Indonesia, Jakarta. Tingkat 2 stop. Jadi artinya ngerti kedokteran, tapi ilmunya sepotong-sepotong. Saban kali di rumah mau masak buat anaknya, itu yang namanya piring, sendok, segala macam diseduh sama dia. Jadi anak itu selalu makannya makanan di rumah, makanan steril lah. Nggak bisa diajak jalan-jalan, Renggi. Jalan sedikit, makanan jorok sedikit, mencret pasti anaknya. Karena nggak punya kekebalan. Padahal buat kita kolera itu sudah TTM, dok ya? Iya. Teman tidak mesra, dok. Jangan teman tapi mesra. Tapi kalau kita tuh punya banyak kekebalan, makanya orang sini kena tipes. Ya kita tenang-tenang aja, tipes mah udah penyakit harian buat dokter-dokter praktek di sini. Tapi di luar negeri begitu tipes, waduh, asir heboh tuh Franky. Karena itu penyakit jarang gitu loh. Dan itu bisa mematikan di sana. Kalau di sini enggak. Jadi ada baiknya juga kita nggak usah terlalu steril, dok ya? Ya biasa-biasa aja lah. Cuman memang bagaimana menjaga supaya itu gini. Ada beberapa hal ya. Itu pertama, makanan jangan terlalu jorok. Kalau ada lalat, misalnya kita beli makanan yang situ ada lalat, situ ada tempat sampah, ya jangan dimakan lah ya begituan. Kan kalau zaman dulu kan ada tudung saji atau apa. Di restoran tuh masih bersih gitu loh. Jadi itu bersih. Yang kedua, kalau orang kena kuman-kuman yang begitu, kita salaman, kita pegang apa itu kan kita bisa ada kuman kan. Cuci tangan sebelum makan. Dan cuci tangan sesudah.
Ya, hand sanitizer sudah makan, sebelum makan cuci tangan. Nah, itu jangan membantu. Dan satu, jangan minum minuman yang tidak dimasak. Ini khusus untuk negara Konoha ya, yang nggak drinkable. Ya kalau air dimasak. Terus kalau makan makanan, sayuran apa segala macam, ya itu juga potensi untuk itu kalau mentah. Tapi minuman kemasan kan kita nggak pernah masak, Dok. Nggak, minuman kemasan ya nggak usah dimasak. Nggak usah dimasak ya. Nggak usah. Tapi itu budaya masak air ya cuma ada di Indonesia, Frankie. Di tempat lain gak ada. Makanya waktu saya sekolah di Jepang, saya masak air, diketawain sama orang, lu masak apa? Masak air. Air kok dimasak? Dan lebih parahnya lagi waktu kecil, Dok, masak air sampai gosong, Dok. Enggak, itu masak air itu bagus. Tapi itu sekarang gini, sekarang ada banyak restoran tuh yang menyajikan barang-barang makanan mentah, salad. Kadang-kadang buah-buahan dimakan sama kulitnya. Terus makan makanan mentah. Ya itu kan udah biasa. Kalau di luar negeri sih tidak pernah ada masalah karena quality controlnya bagus. Kalau di sini ya mesti hati-hati karena makanan-makanan mentah itu kemungkinan bisa bikin ini. Dan satu, kalau misalnya suka makan makanan yang kaleng-kalengan, perhatiin makanan kalengan itu jangan sampai yang gembung. Kalau gembung itu berarti dia ada kumannya. Termasuk makan atau minuman yang dalam kemasan karton tuh, Dok ya? Iya. Itu juga nggak boleh kan katanya, Dok ya? Nggak boleh. Jadi artinya kita nggak boleh mesti, kalau dia rusak ya, Dok ya, maksudnya. Makanya kita mesti lihat expired date-nya. Terus udah gitu dia gembung apa enggak. Barangkali seperti itu. Karena gembung atau penyok ya, Dok ya? Kalau yang sering kejadian kalau di daerah orang makan, rame-rame makan gitu, tiba-tiba sekian puluh orang mencret semua, itu berarti karena pengolahannya kurang bagus. Mungkin dimasaknya kurang mateng atau segala macam. Ada kontaminasi. Dan satu yang jadi masalah adalah kontaminasi yang bisa bikin ini selain virus bisa bikin itu, tapi juga E. coli, Frankie. E. coli itu dari tinja, kuman yang bisa bikin diare paling sering. Kenapa? Karena ambil airnya air tanah. Air tanahnya itu mungkin dekat sama WC. Septic tank gitu. Makanya kalau kita minum air dari pump sih kemungkinan besar sih udah oke ya. Karena nggak kejamin katanya, Dok, sekarang, Dok. Tetap kita harus masak gitu. Ya. Tapi at least mendingan dibandingin air tanah karena itu mesti ada jarak tertentu dari WC. Karena terutama kalau di daerah-daerah itu harus air harus dimasak gitu loh. Karena kalau diolah dengan air atau makanan yang sudah tercemar dengan E. coli, bakteri E. coli itu yang dari tinja itu, ya itu bisa bikin diare itu. Jadi kebersihan dalam mengolah makanan. Terus satu lagi ya kebersihan tangan. Dan satu, makanya kalau di WC ya mestinya sih WC selain di flush itu ya mesti sering-sering didesinfektan. Karena kalau ada cemaran kuman dan segala macam dari WC, kita cebok, kemudian tangannya cucinya nggak bersih, kita ngolah makanan ya kena juga seperti Artinya itu. Kalau kita ke WC umum tuh kita harus lebih hati-hati ya jaga kebersihan. Makanya di WC umum kan selalu ada sabun. Ya. Nah dicuci pakai sabun itu kuman virus mati. Jadi ya mesti dibiasakan selalu cuci tangan. Nah, Dok, kalau misalkan orang nih, Dok, udah artinya gini, Dok, udah sampai ke dehidrasi, Dok ya, itu kemungkinan tertolongnya tuh berapa banyak atau artinya seberapa bagus tergantung dehidrasinya berapa lama. Kalau dia sudah lumayan lama atau begitu parah, ginjalnya udah rusak ya nggak bisa diapa-apain. Itulah yang menyerangkan kenapa orang tiba-tiba ada rame-rame pada diare, muntah-muntah, berak-berak, itu kemudian ada yang meninggal. Nah itu yang meninggal itu karena terlambat. Jadi karena terlambat doang tuh ya? Iya. Dan itu bukan karena terlambat dikasih obat, terlambat dia rehidrasi. Terlambat dikasih asupan penolong tadi. Jadi itulah yang mesti disadari bahwa yang namanya muntah dan berak itu adalah mekanisme yang biasa, dan jangan sembarangan minum obat yang bisa menyetop muntah atau menyetop berak karena itu malah bisa kontraproduktif. Kalau kita dalam perjalanan menuju rumah sakit kita, ya kebetulan nggak ada apa-apa lagi kecuali aqua doang atau air minum kemasan doang. Itu pun boleh, Dok ya? Boleh, pokoknya minum-minum jangan sampai aja. Cairannya kurang aja gitu ya? Iya. Oh, tadinya saya berpikir tuh dikasih minuman-minuman
Ya yang kayak tadi itu kita bikinin meramu pakai gula, Nah pakai itu jeruk. makanya kalau kamu bilang madu, waduh susah cari madunya, Franky. Iya, kalau ya itu keluarga istri saya emang dia Enggak, pakai madu. itu sih mama nolong, yang menolong bukan madunya, cairannya itu airnya, bukan Mungkin madunya. karena madu kan manis, mereka seneng kali ya. Iya. Saya nggak bisa sih minum madu. Nah, dan sekarang kalau anak kecil nih dok ya, anak kecil kan tadi dokter bilang lebih parah lagi karena dia lebih sedikit cairannya. Iya, Kalau dia lebih sedikit artinya dan lebih cepat lebih kondisi repotnya gawat. anak kecil tuh dikasih nasihat juga susah ya. Yang nggak usah nasihat. Jadi kalau anak kecil sudah Suruh minum dia ngelawan. Enggak, kalau kayak gitu pasti dia mau minum, dia aus terus. Oh. Dia aus terus. Tapi anak kecil dilihat dari kencingnya juga, Franky. Dia kencingnya hilang. Kalau kencing udah hilang, nah itu gawat, Franky. Artinya dia udah kekurangan cairan benar. Berat juga ya. Nah kalau misalkan kita dalam hal seperti tadi dok udah sampai terdehidrasi segala macam dok, kemudian kita berhasil tuh dipulihkan lagi dok, ada kemungkinan kita kena lagi nggak dok? Enggak. Udah gitu ya udah selesai. Kalau nggak sampai ada kelainan. Kecuali makan jorok lagi. Iya. Ya, itu kan cerita episode lain lagi, itu udah bab Iya. lain lagi, Franky. Udah pindah bab. Nah. Jadi makanya sebenarnya gini, ini yang itu terjadi. Nah, tapi ada satu yang namanya traveler diare. Apa tuh dok? Orang jalan-jalan jadi diare. Diare itu bisa juga disebabkan karena stres loh. Orang stres, kan kalau kamu lagi stres mau ulangan kan kadang-kadang orang suka ke belakang. itu stres itu membuat ininya ususnya langsung aktif. Itu temen saya dok. Nah, terus dokter cerita dulu. Itu satu. Dan yang kedua itu apa, traveler itu biasanya gini loh, kita nih misalnya orang-orang Eropa lah datang ke sini makan makanan rada jorok sendiri, jadi dia itu kena kuman atau apa yang dia tidak biasa, makanya kemudian dia diare mencet-mencet. Makanya kalau saya saban kali pergi ke luar negeri atau kemana itu saya selalu sediain obat yang untuk diare, obat yang bisa menetralisir itulah, karena itu salah satu yang kan biasa yang mesti sediain obat panas, obat diare, ya gitu. Ya, itu saya coba cerita teman saya itu benar banget dok. Jadi ini kita tahun 87 ya, 87 akhir itu sidang sarjana dok. Saya duluan, kan dapat urutan duluan saya. Saya bertiga lulus tercepat lah ya di matematik tempo hari, lebih bukan tercepat, lebih dulu daripada teman-teman lain. Si Joe, Frank, gue mau ke WC. Lu sakit perut? Enggak, gue stres katanya. Padahal dia lebih rajin daripada saya loh. Saya berpikir anak ini apa yang dia kurang ya, padahal sekolahnya lebih rajin, lebih mau belajar. Saya sih orangnya pemalas dok, nggak mau belajar. Tapi tenang-tenang aja gitu, dia sampai stres bisa sakit perut gitu loh. Iya, kadang-kadang orang ngelihat guru kalau udah stres gurunya galak bisa sakit perut loh. Bisa ya kayak gitu? Bisa. Buset. Enggak, itu gitu. Tapi yang kalau traveler itu karena biasanya pergi ke tempat yang lebih jorok gitu loh. Ke tempat yang nggak seperti joroknya seperti itu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu. Bisa juga itu karena kondisi kita emang nggak bisa nerima dengan barang itu. Misalnya contoh, ada orang pergi misal ke Eropa, sana tuh dia makan oyster. Ya. Oyster makan mentah kan. Mentah itu. Itu dia bisa seperti itu. Makan makanan yang dia tidak biasa gitu loh. Itu bisa gitu. Tapi saya tuh pernah pengalaman secara terus-menerus selama seminggu tuh makan rendang asli Padang, Franky. Habis itu sampai mencet sampai darah loh. Nggak, bahkan rendangnya di mana? Di Jakarta? Di Jakarta, tapi asli Padang. Cabainya cabai Padang. Kalau betul, Franky. Kalau di Jakarta sih biasanya sudah ada penyesuaian terhadap karena dikasihnya cabainya Jakarta, Franky, bukan cabai Padang. Ini cabai Padang asli dari sana. Ya, itu yang terjadi kalau saya lagi kunjungan ke daerah Sumatera. Daerah Sumatera itu asli, dia punya pedasnya tuh beda. Jadi saya kalau ini nggak ada yang pedas, Franky. Pade. Gak pedas, pade. Kalau udah kayak kesana, biasanya saya nggak mau makan yang pedas-pedas banget karena pedasnya dia walaupun kelihatannya sama pedasnya, tapi bikin saya diare. Nah, ada satu lagi, Franky. Ada penyakit tertentu yang memang orangnya gampang diare.
Nanti kita akan bahas orang-orang tertentu yang memang penyakitnya gampang diare, penyakit celiak, mana ingat nggak? Nggak tahu. Dia alergi terhadap tepung, gluten. Dia makan tepung, diare. Ada yang laktos intoleran, dia nggak bisa makan susu, minum susu, diare. Segala macam produk susu, minum keju, diare. Nah itu memang badannya ada penyakit. Tadi dokter, yang menarik buat saya adalah waktu dokter bilang traveler diare. Masakan atau makanan yang kita makan itu kan sudah dimasak nih dok. Lain halnya kalau kita makan makanan yang kayak tadi dokter bilang, makan yang mentah-mentah, sayur mentah segala macam. Nah itu kuman atau bakterinya tadi apa masih bisa hidup di makanan matang tadi? Ini kan setiap kuman dan setiap bakteri, setiap virus segala macam itu punya daya tahannya beda-beda. Oh gitu. Dan kita tidak terbiasa dengan yang itu, dia kita kemudian bisa dia. Ini pernah saya alamin pada waktu ya, saya kan orang lapangan ya, supir akap gitu kan mana-mana. Di daerah Menteng itu kan ada satu tempat ibadah yang rame tukang makanan banyak tuh. Menteng Mutia, Cut Mutia. Oh itu beda, lain lagi. Yang situ kan banyak warung-warung juga kan. Kalau itu kalau saya habis sama teman-teman ngegoes makannya di situ. Teman-teman saya bilang kita ngegoesnya 1 kilometer, makannya 3 mangkok. Gitu. Dan itu kan paling enak makannya di pinggir jalan. Nggak, yang satu lagi dok yang lebih rame di situ ya, tempat ibadah itu sepanjang jalan, di pinggir jalan tuh banyak banget. Nggak tahu sekarang masih ada bang. Makan tongseng. Tongseng itu kan dimasak. Ternyata bisa bikin sakit perut juga. Bisa. Itu agak aneh ya. Belum bayar. Wow, didoain. Saya mah tertib dok, membayar. Tapi belakangan ini memang saya sudah kalau pergi tuh kalau makan saya nggak bayar dok. Nggak, itu tergantung daya tahan juga Franky. Dibayarin. Ada beberapa orang makan kayak tongseng itu dia tidak tahan dengan santannya. Tidak tahan dengan pedasnya dan whatever lah. Tapi pokoknya sesuatu yang tidak bisa diterima oleh usus itu akan bisa bikin diare. Paham. Jadi artinya dokter mau ngomong belum tentu ada penyakit di situ. Tapi karena saya punya kebiasaan si usus ini agak manja dikit. Dia nggak bisa nerima sesuatu yang lebih agak yang dia tidak biasa. Jadi nggak boleh dimanjain. Saya tadi cerita dokter dia, saya belakangan kalau makan kemana-mana saya udah nggak bayar dok, kan ada yang bayarin. nggak mau pegang duit lagi, capek, defisit terus dok. Oke, dokter dia, jadi kalau misalkan kita mau untuk hidup sehat nih dok, justru kita nggak boleh sehat-sehat banget. Ya. Dan satu jangan lupa Franky, kadang-kadang kita bisa diare gara-gara kita minum antibiotik Franky. Nah loh. Gini, beberapa antibiotik itu dia memusnahkan bukan cuma kuman yang jadi penyakit, tetapi memusnahkan juga kuman yang ada di dalam usus besar. Di usus besar kita itu ada kuman yang baik dan kuman yang jelek. Makan antibiotik sembarangan itu membuat tuh kumannya semua yang baik dan yang tidak baik itu rusak semua. Dihajar blas. Gitu. Hajar semua. Makanya dia tidak punya daya tahan, itu bisa diare. Makanya yang kayak begituan caranya adalah jangan minum antibiotik sembarangan, yang satu. Yang kedua, minum probiotik. Probiotik itu isinya kuman, Franky. Seperti model kayak Yakult gitu ya, atau yogurt. Yakult, yogurt. Saya suka itu. Kita minum itu menambah usus yang baik. Jadi usus yang jelek-jelek itu dibuang. Usus jelek itu bisa bikin diare kalau kebanyakan. Tapi kalau usus baiknya juga tidak ada, juga diare. Nah, kalau ada antibiotik yang seperti itu dalam bentuk obat dokter? Ya. Si dokternya tahu nggak? Tahu. Nah, terus tahu, kenapa masih dikasih juga dok obatnya? Loh, karena ada infeksi kuman. Infeksi kuman itu hanya mempan sama antibiotik itu. Jadi dihabisin dulu biar nanti terbentuk yang bagusnya aja gitu dok. Iya, makanya sekarang gini, makanya orang nggak boleh minum antibiotik sembarangan. Itu yang saya bilang tadi adalah minum antibiotik sembarangan. So tahu udah ke dokter kasih antibiotik itu, wah ini manjur nih. Besok beli itu lagi. Beli lagi itu, langsung dia beli, nggak ke dokter. Padahal kalau dokter udah gini, dia bilang kemarin gue udah kasih yang ini, gue kasih yang ini yang tidak membahayakan dan segala macam. Jadi dokter itu udah bisa mempertimbangkan plus minusnya
Dan dikasihnya misalnya kasih cuma seminggu. Nah ini si pinter nih, pasien pinter ini udah dikasih seminggu, sakit lagi, tambah lagi seminggu lagi. Nah, itulah yang biasanya. Makanya antibiotik tuh harus dengan resep dokter, Frankie. Berarti kita dalam tanda kutip juga kita harus punya dokter langganan ya. Kalau dokternya pindah-pindah kan dia nggak tahu kita pernah dikasih dokter. Yang paling praktis punya istri dokter, Frankie. Terlambat dok. Tapi enggak dok, dengan yang ini aja udah bener. Kalau saya nanti sama yang ternyata istri saya dokter, capek dok, badan saya banyak penyakitnya, ntar belum apa-apa disuruh begini suruh begitu, nggak kelar-kelar lagi. Oke, nah sekarang kalau misalnya si diare tadi nih dok, kira-kira bisa nggak sih kita Indonesia kita bikin nol? Gak bisa, karena kuman ada di mana-mana. Yang harus dilakukan tingkatkan daya tahan. Dibalik jadi artinya. Iya dong, pencegahan. Pencegahannya apa? Cuci tangan, masaklah makanan dengan baik-baik, ya kan? Jangan makan makanan yang udah kadaluarsa. Kalau udah tahu kita alergi susu, ya jangan makan produk susu. Kalau alergi gluten, ya jangan makan gluten. Nah, ini sedikit masalah makanan kadaluarsa. Waktu saya masih kecil, dokternya juga komunikasi masih kecil. Kita tuh nggak care sama makanan kadaluarsa, dok. Itu urusan ibu-ibu kita. Nah, kenapa kita nggak sakit? Atau apa? Atau pertanyaan saya bisa ada dua. Kenapa kita nggak sakit? Kedua, apa sih yang sebenarnya terjadi kalau kita makan makanan yang kadaluarsa? Kan makanan kadaluarsa itu berarti dia sudah lewat waktu, kemungkinan ada kuman, ada virus dan lain-lain udah berkembang biak di situ. Jadi ada resiko di situ, dok. Iya. Kalau dari zaman dulu kenapa kita nggak perhatiin? Karena ibu-ibu masaknya, dia mau masak sayur asam dia beli langsung itu sayur-sayur yang masih baru. Lah kalau sekarang kan sayur asam segala macam udah ada di itu kan barang lama, Frankie. Bukan barang baru. Kalau barang baru kalau di warung ini sayur asam, ini katuk apa segala macam kelihatan kalau dia udah jelek. Nggak makanan kaleng. Kalau yang sekarang kan makanan kaleng dan segala macam. Sekalian kita ngomongin makanan kaleng nih, dok. Dokter Jaya nggak suka makanan kaleng? Nggak boleh. Nggak boleh makanan kaleng. Saya tidak pernah makan makanan yang berasal dari ditaruh di dalam kaleng, dok. Iya, kayak dulu kan masih makan tuh sarden. Ya, bukannya makan kaleng nih, dok ya? Enggak, sarden enggak. Makanan itu apa yang kaleng-kaleng ada banyak daging kayak apa, kayak jamur apa enggak, saya udah enggak. Dokter ngurangin rezeki orang. Bukan. Makanan kaleng itu proses food, itu bahaya, Pongking. Nanti kali waktu kita ngomong. Proses food itu berbahaya karena di situ udah pasti dikasih pengawet. Sudah dikasih bahan kimia apapun supaya dia itu tidak bisa tahan lama. Padahal saya, dok, yang namanya makanan kaleng sarden itu sama kornet, dok. Ya kornet dulu kan paling suka. Kan kornet sama nasi kan. Iya. Saya nggak pernah makan gitu. Pertanyaan saya gini, dok. Seumpama deh saya nggak bisa stop kebiasaan saya nih, dok. Saya makan sarden itu saya nggak masak. Saya cuman paling angetin doang. Tambahin? Enggak. Tambahin tomat? Enggak. Cabai? Ada. Saya nggak sarden sih. Saya beli mackerel ya. Mackerel kan lebih enak. Itu sama aja. Beda ikannya, dok. Ikan mackerel sama ikan sarden itu beda. Enggak, beda gedenya dong. Tapi sama aja. Itu saya cara ngerebusnya tuh gini. Ini kalengnya nih, dok. Saya rebus di air mendidih beberapa saat lah ya, sampai dia panas sekali. Terus saya buka, terus saya langsung pakai nasi saya makan. Bahaya nggak, dok? Di luar daripada yang tadi dokter bilang ada pengawet segala macam. Bisa diare nggak? Atau itu cukup bisa? Enggak. Selama ini sih so far sih enggak, tapi kalau saya tuh enggak sukanya itu namanya proses food itu dia pasti di situ tambahin bahan kimia. Dan itu udah enggak bagus, itu bisa bikin kanker dan segala macam. Jadi kalau saya enggak mau, Frankie. Ada pewarna, perasa, ditambah pewarna, perasa, pengawet, nah itu udah enggak. Sekarang saya jadi dokter Jaya. Frankie, mana ada barang di dunia yang nggak pakai bahan kimia? Oke, jadi buat saya ya udahlah, masalah ujungnya kan sama, dok, nanti ketemunya di mati juga, makan aja lah. Oh enggak, umur saya lebih panjang lagi. Oke, dok, jadi masalah kesehatan perut ini, intinya gini, dok, kalau kita kena sakit perut itu jangan sampai salah penanganan lah ya. Salah penanganan itu makin bahaya.
yang paling benar nih dok ya, rangkuman yang otak saya coba simpulkan. Yang keluar harus cepat diganti dengan masukan. Ya. Gitu dok ya. Betul. Dan jangan dipampet. Jadi kalau obat yang bisa mampetin muntah dengan sangat bagus, mampetin diare dengan sangat bagus, itu malah potensi berbahaya kalau nggak ditakar dengan benar. So ada beberapa obat yang langsung dimakan, dek langsung stop begitu. Itu bahaya. Kalau itu racun nih, racun langsung keserap lagi. Ada malah orang jadi meninggal gara-gara dikasih obat-obatan begituan. Kalau dokter udah tahu lah ya. Oke, ada yang lain dok? Ya, thank you dok. Bentar kita makan itu dok. Kaki 5 dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.